Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Kita masih berbicara tentang Liga Inggris di tiap akhir pekan, Sabtu maupun Minggu dan juga Senin. Nah, untuk pekan ke-25 pada Sabtu dan Minggu esok ada beberapa kemungkinan yang terjadi, terutama bisa saja terjadi perubahan di tiga besar klasemen sementara. Dan tiga besar itu adalah antara Liverpool, MCT, dan Arsenal. Untuk semua teman-teman, sahabat, dan rekan Rise Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes yang menarik, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Melihat pekan sebelumnya, pekan ke-24, sepertinya tim-tim besar, terutama di peringkat atas, Liverpool, MCT, dan Arsenal masih melangkah mulus. Tetapi di pekan ke-25 ini bisa saja terjadi perubahan posisi nantinya. Karena walaupun tim-tim besar, juara bertahan MCT, Liverpool, dan Arsenal menghadapi lawan yang memang jauh di bawah mereka secara kualitas, tetapi khusus kepada Liverpool ada catatan tersendiri ketika kita melihat statistik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, pada pukul 19.30 Sabtu ini, Liverpool akan dijamu oleh peringkat ke-14 Brentford. Nah, sekilas kalau kita lihat calon lawan Liverpool ini, kayaknya ya Mohamed Salah dengan teman-teman akan sangat mudah untuk memetik kemenangan. Tetapi kalau melihat rekor penampilan Liverpool, khususnya melawan Brentford dan juga dalam pertandingan away, kayaknya tidak semulus yang kita duga. Nah, kita lihat dalam pertemuan melawan tuan rumah Brentford di 5 pertandingan, Liverpool menang di kandang 3 kali. Tetapi ketika Liverpool menjadi tamu bagi Brentford, mereka belum pernah menang, yaitu sekali ditahan imbang 3-3, dan Liverpool justru kalah 1-3 di kandang Brentford. Nah, kemudian kalau kita melihat 5 pertandingan terakhir Liverpool di luar kandang juga sangat tidak memuaskan. Mereka bermain 2 kali away, draw sekali melawan Fulham 1-1, ya, itu di 5 pertandingan terakhir, dan mereka kalah telak 1-3 dari Arsenal. Nah, dengan statistik ini, maka saya memperkirakan Liverpool akan mengalami kesulitan. Paling bagus mereka bisa memetik 1 poin lewat hasil draw melawan Brentford. Dan materi Liverpool juga belakangan ini sedikit terganggu ketika Mohamed Salah mengalami cedera hamstring ketika dia bermain di Piala Afrika mewakili Mesir melawan Pantai Gading bulan lalu. Tetapi dalam latihan terakhir, pelatih Jurgen Klopp mengatakan bahwa Salah kemungkinan turun karena dia berlatih penuh dalam beberapa hari persiapan menjelang pertandingan hari ini. Kalau Salah turun, sedikit berbeda nanti, kemungkinan hasilnya akan berbeda. Apalagi mesin gol Liverpool yang sudah mencetak 14 gol di musim ini, dia memang menjadi pemain andalan di kubu Liverpool. Selain sebagai otak permainan Liverpool secara menyeluruh, dia juga tajam dan produktif dalam mencetak gol. Dan pemain ini sangat cerdas. Ya, jadi kita berharap jika pendukung Liverpool ingin menang, Liverpool harus mengoptimalkan seluruh materi pemain mereka. Termasuk Salah harus turun. Tetapi kalau Salah tidak turun, ini bahaya karena di pekan ke-24 kemarin, Liverpool di kandang nyaris dipersulit oleh peringkat ke-19 Burnley. Dengan susah payah, Liverpool baru bisa memetik kemenangan itu di babak kedua, ketika di babak pertama mereka ditahan 1-1. Ya, jadi 2 gol Liverpool saat itu dicetak di babak kedua oleh Diaz dan Nunes. Nah, ini yang membuat posisi Liverpool pada pekan 25 ini bisa terancam. Dan kalau sampai mereka hanya memetik 1 poin apalagi kalah, maka bukan tidak mungkin Liverpool akan terperosok ke peringkat ketiga. Walaupun sekarang mereka ada di peringkat pertama dengan keunggulan 2 poin atas
dua saingan terdekat, yaitu juara bertahan Man City dengan 52 poin dan Arsenal posisi ketiga dengan 52 poin juga. Tetapi goal average Liverpool yang hanya 55, sementara goal average Man City yang 56 dan goal average Arsenal yang 53. Ini bisa membalikan keadaan kalau Liverpool gagal menang dan Man City serta Arsenal memetik kemenangan. Nah, bagaimana dengan Man City? Man City dalam pertandingan terakhir 6 kali mereka selalu memetik kemenangan. Dan pekan lalu mereka mengalahkan Everton walaupun 2 gol kemenangan yang diborong oleh mesin golnya Erling Haaland baru tercipta di babak kedua. Tetapi apapun, ketika main di Etihad, Man City akan sulit dikalahkan. Nah, ini yang harus dipertahankan oleh pelatih Pep Guardiola, sehingga kalau Man City mau mempertahankan gelarnya lagi, konsistensi permainan ini harus dipertahankan. Nah, pertanyaannya, apakah Haaland sudah diturunkan sejak menit pertama dan salah satu pemain kunci ini yang sering menentukan kemenangan Man City. Dia sering bermain dengan sangat baik dan terutama dalam kerjasama bersama Haaland, yaitu Kevin De Bruyne. Dan kita lihat 2 gol minggu lalu oleh Haaland, salah satunya adalah umpan yang sangat matang dari De Bruyne. Nah, tetapi kalau De Bruyne turun sejak babak pertama bukan tidak mungkin. Man City sudah bisa memetik hasil atau gol sejak 45 menit pertama. Tidak seperti minggu lalu ketika mereka meneguk Everton, 2 gol baru diperoleh di babak kedua. Namun kalau kita lihat Pep Guardiola yang sangat pandai dalam strategi permainan, bukan tidak mungkin juga De Bruyne baru akan diturunkan di babak kedua seperti pekan lalu. Nah, kita lihat prestasi Man City di periode ini cukup baik ya. Tetapi lawan mereka juga pada hari Minggu dini hari pukul 00.30 nanti adalah Chelsea. Tim yang sebetulnya termasuk tim papan atas, tetapi dalam beberapa musim terakhir Chelsea agak terperosok. Nah, persaingan terjadi nanti di antara pemain-pemain Man City dan Chelsea adalah Cole Palmer, mantan pemain Man City, bahkan dibesarkan di akademi Man City, tetapi kemudian ya dalam tanda petik tergusur karena Pep Guardiola tidak sering memainkan sebagai starter. Nah, Palmer ini kemungkinan akan bersaing dengan De Bruyne di lini tengah, dan dia adalah pemain yang menentukan kekalahan Chelsea dari Man City di putaran pertama karena mereka bermain 4-4 di Stamford Bridge, dan bukan tidak mungkin Chelsea akan menyulitkan Man City. Tetapi kalau melihat track record kemenangan Man City yang beruntun 6 kali, kayaknya sulit bagi Chelsea untuk bisa membendung laju kemenangan Man City kembali pada Minggu dini hari nanti. Dan kalau Man City menang dan Liverpool tertahan, maka poin Man City dan Liverpool akan sama 55. Itu dengan catatan kalau Liverpool bermain imbang dengan Brentford dan Man City menang atas Chelsea 55. Tetapi Man City jelas unggul dalam goal average sehingga dia akan mengambil alih posisi klasemen sementara di urutan pertama. Nah, kita lihat bagaimana dengan peringkat 3 Arsenal. Arsenal ini bisa saja akan membuat kesulitan bagi Liverpool maupun Man City, dan dia bisa menjadi kuda hitam. Kita lihat bahwa tren Arsenal juga sangat dahsyat. Dalam 4 pertandingan terakhir, Arsenal menang dengan skor yang sangat telak. Sebelumnya menang atas Nottingham Forest 2-1. Kemudian menghantam Crystal Palace 5-0. Kemudian menaklukkan Liverpool, salah satu saingannya, 3-1. Dan kemudian pekan lalu menggilas habis tuan rumah West Ham dengan 6-0. Nah, dan pada pertandingan pekan ke-25 ini Arsenal akan menghadapi Burnley, tim peringkat 19 yang pekan lalu dikalahkan oleh Liverpool di kandang Burnley. Dan kalau melihat tren tim yang ditangani oleh Arteta ini, walaupun akan datang sebagai tim tamu di kandang Burnley, laga-laganya Arsenal akan kembali memetik kemenangan dan dengan jumlah gol yang besar. Menurut saya ini luar biasa. Arteta telah berhasil membangun Arsenal menjadi sebuah tim yang sangat solid.
Karena berbeda dengan MCT dan Liverpool yang mempunyai pemain-pemain bintang, katakan Salah di Liverpool dan Haaland di MCT. Tanpa dua pemain ini di dua tim itu ketika bertanding, kekuatan tim kelihatan kurang menjanjikan. Tetapi kalau Salah turun dan Haaland turun, maka Liverpool dan MCT tentu bermain sangat baik dan kelihatan sangat solid dan tangguh. Nah, di Arsenal tidak ada pemain bintang. Arteta membuat tim ini bekerja secara tim, dan kita lihat bahwa seluruh pemain Arsenal punya kemampuan yang rata-rata untuk bisa mencetak gol. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya. Walaupun kita lihat ada di sisi kanan ada Saka, tetapi dia tidak menonjol seperti Haaland maupun Mohamed Salah. Dan dari 4 pertandingan terakhir, Arsenal berhasil mencetak 16 gol berbanding hanya 2 gol kemasukan. Dan bukan tidak mungkin nanti Arsenal kembali akan menghantam tuan rumah Burnley, sehingga kalau mereka menang dan Liverpool kembali tidak menang, maka bisa saja kalau Arsenal dan MCT menang, maka dua tim ini akan bersaing merebut posisi pertama, tentu dengan melihat goal average-nya. Karena goal average sekarang Arsenal masih kalah dari MCT. Tetapi kalau dia kembali meraih sejumlah gol besar, minimal dengan 4 gol kembali, dia bisa mengambil alih posisi pertama, menyingkirkan Liverpool dan MCT. Dan kita lihat, semoga 3 pertandingan ini akan berjalan dengan baik dan menarik tentunya. Dan ingat, bola itu bola, giring terus.